Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam program Morning Call. Pagi ini bersama dengan saya, Pendeta Gloria Natalia Patiselano Kansil, yang sekarang bertugas di GPIB Jemaat Bethlehem Sungai Ambawang. Pagi ini saya ada di wilayah Pospelkes Penabur Durian, yang merupakan salah satu dari 9 Pospelkes di bawah naungan Jemaat Bethlehem Sungai Ambawang. Pospelkes ini dikelilingi oleh pohon sagu, dan di depan Pospelkes ada sungai. Pospelkes ini memiliki 54 kepala keluarga dan dilayani oleh 8 presbiter, diaken, dan penatua. Kita akan memulai renungan kita di pagi ini. Karena itu mari kita berdoa. Terang matahari telah menyinari pagi yang indah kami boleh nikmati. Terima kasih ya Tuhan, kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Bimbing dan kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya kami tidak hanya sekedar membaca, tapi kami juga dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, mari kita buka bacaan kita dari Kidung Agung pasal 8, ayat 5 dan ayat 6. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, seminggu ini kita telah merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Kidung Agung. Kalau bagian-bagian sebelumnya memperlihatkan ungkapan cinta kasih dari laki-laki dan perempuan, baik dalam bentuk monolog dan dialog. Namun bagian ini, Kidung Agung pasal 8, menampilkan sesuatu yang berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa Kidung Agung pasal 8 ini adalah sanjungan terhadap cinta, karena memperlihatkan, menampilkan kualitas cinta itu sendiri. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 8 ini adalah klimaks dari cinta yang dibahas di sepanjang kitab Kidung Agung. Salah satu unsur dari cinta terlihat di ayat 5. Ada rujukan ke masa lalu. Diibaratkan ketika mempelai perempuan melihat pohon apel, dia teringat bahwa di sanalah ia membangunkan kekasihnya. Di sanalah ibu sang kekasih telah mengandung, dan di sana jugalah ibu sang kekasih telah melahirkan kekasihnya. Intinya, cinta adalah apa yang terus-menerus ada dalam pikiran kita. Seseorang atau sesuatu yang kita tempatkan dalam pikiran kita secara berulang-ulang, itulah cinta. Bagian kedua di ayat 6, cinta juga berbicara tentang komitmen kepemilikan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Sahabat GPIB, meterai pada zaman kuno, atau yang biasa disebut dengan khotam, ini adalah sesuatu yang diikatkan di leher, atau bisa juga dibentuk dalam sebuah barang yang berbentuk cincin di jari. Meterai ini menunjukkan siapa pemiliknya,
Meterai ini juga menunjukkan bahwa ini adalah salah satu barang berharga yang harus dibawa kemana-mana. Meterai adalah salah satu bagian penting sejak zaman dulu. Bahkan saat ini, meterai juga memberikan makna bahwa sebuah dokumen sah dan menjadi sangat penting di atas materai. Sahabat GPIB, ketika mempelai perempuan mengatakan dia ingin dimiliki seperti meterai, ditaruh pada hati dan lengan, ini artinya dia ingin dimiliki secara utuh, baik di dalam hati dan dalam hal apapun, dia ingin dibawa kemana-mana. Kedua unsur cinta yang kita baca di ayat 5 dan ayat 6, bisa lebih dalam kita pahami ketika kita memahami kekuatan cinta. Perikop kita berjudul Cinta Kuat Seperti Maut. Sahabat GPIB, mengapa seseorang menempatkan orang lain atau sesuatu dalam pikirannya terus-menerus dan diingat? Mengapa seseorang mau memberikan sepenuhnya dirinya kepada yang lain? Itu karena kekuatan cinta. Penulis kitab Kidung Agung menggambarkan kekuatan cinta seperti maut. Maut, ya maut. Setiap orang pasti akan menghadapi maut. Ketika kita sudah menghadapi maut, maka kita tidak bisa lagi kembali. Komitmen yang sama inilah yang mau digambarkan berkaitan dengan kekuatan cinta. Ketika seseorang sudah mencintai, maka ia tidak dapat kembali lagi. Dan kemudian digambarkan juga kekuatan cinta menyala seperti nyala api. Api adalah sebuah unsur yang tidak mudah untuk dikuasai. Bahkan lebih dalam lagi dikatakan nyala cinta ini seperti nyala api Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih, dalam bagian firman Tuhan ini digambarkan kekuatan cinta yang tidak ada tandingannya. Sungguh sempurna kekuatan seperti ini. Sahabat GPIB, penulis kitab Kidung Agung menempatkan cinta di antara kekuatan terbesar yang pernah ada. Ini menggambarkan kekuatan cinta Allah yang sungguh luar biasa. Kita sebagai kekasihnya terus-menerus ada dalam pikiran Allah. Kita sebagai kekasihnya terus-menerus lekat dalam hati dan di lengannya. Dengan cintanya, Allah berkarya dan menyelamatkan kita. Tiap-tiap hari, Ia bekerja, Ia menolong kita. Sehingga tiap-tiap hari, kita sebagai kekasihnya mengalami, merasakan sukacita yang sejati. Maka, apa yang menjadi respon kita sebagai kekasih Tuhan? Apa yang menjadi respon kita sebagai cintanya Tuhan? Saya kira yang pertama yang perlu kita ingat bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengalami, merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, maka ketika hari ini, sahabat GPIB dimanapun berada, ketika sedang mengalami pergumulan yang berat, ingatlah bahwa dulu Tuhan menolong saya, dulu Tuhan mengasihi saya, Dia melepaskan saya, Dia menguatkan saya dari segala pergumulan yang saya hadapi. Maka hari ini cinta Tuhan pun masih berlaku bagi saya. Jangan kita ragu, jangan kita menolak cinta Tuhan. Jangan kita melupakan cinta kasih Tuhan yang sudah bekerja, memberkati, menolong kehidupan kita dari dulu. Saat ini, ketika kita ada persoalan, ingatlah cinta kasih Tuhan. Kekuatan cintanya besar untuk menolong kita. Hal yang kedua yang mau dibawa pulang dari firman Tuhan pada pagi ini adalah jadilah seperti materai yang melekat di hati Tuhan. Jangan kita datang kepada Tuhan hanya saat ada maunya saja. Jangan kita mendekat kepada Tuhan ketika sedang ada keinginan tertentu. Mendekat dan melekatlah kepada Tuhan saat apapun dalam suka dan duka kehidupan kita. Bukan karena kewajiban, bukan karena keharusan,
tapi karena kemauan dari dalam diri kita. Kemauan itu didasari dengan kesadaran bahwa cinta kasih Tuhan besar atas kita. Jadilah seperti materai yang juga merepresentasikan cinta Allah bagi diri kita, bagi sesama, dan juga bagi ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Jadilah representasi Allah yang menghadirkan cinta kasih bagi dunia yang ada di sekitar kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Sungguh luar biasa cinta kasih-Mu yang kami nikmati Tuhan. Pagi hingga malam sungguh kami merasakan cinta kasih Tuhan tidak pernah putus bagi kami. Kami mengakui kami belum mampu mencintai Tuhan sebegitu besar dan sebegitu kuat. Terkadang kami ragu ketika persoalan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mempertanyakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Allah, kami memohon, biarlah dengan renungan firman Tuhan di pagi ini, kami belajar, kami dimampukan untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kami belajar untuk bisa menjadi representasi cinta kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kami, yang sama maupun yang berbeda dari kami, bagi alam semesta yang ada di sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi sahabat GPIB yang saat ini ada dan mendengarkan program Morning Call GPIB, baik jemaat GPIB sendiri maupun warga jemaat dari denominasi gereja lain. Diberkatilah setiap orang yang menundukkan kepala di pagi ini, diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan, dan segala kemampuan, usaha pekerjaan, setiap tanggung jawab yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan memampukan kami. Ketika kaki kami melangkah untuk bekerja dan beraktivitas di hari ini, Tuhan berkenan mengawali dan menjauhkan dari segala yang jahat, menjauhkan dari segala yang tidak berkenan, agar kasih dan kuasa Tuhan saja menuntun kami menyelesaikan tugas tanggung jawab di hari ini. Kami berdoa jika ada sahabat yang sedang sakit, kiranya melalui makanan minuman, kiranya melalui obat-obatan dan perawatan medis yang dilakukan, Tuhan berkenan menyembuhkan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami di pagi ini. Kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Morning Call kita pada pagi ini. Harapan saya, semua sahabat GPIB dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat, semangat beraktivitas, selamat menikmati cinta kasih Tuhan dimanapun kita ada. Salam dari Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kalimantan Barat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit.
Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.